Hello and what's up Jagis. Sekarang kami sudah bersama dengan Honda CR-V generasi pertama tahun 2000. Iya, dan mobil ini tuh bisa diibaratkan seperti origin story gitu ya, the OG. Karena seperti yang kalian tahu, CR-V merupakan lineup SUV yang sangat sukses di dunia saat ini. Dan ini kalau diibaratkan Power Ranger tuh kayak Mighty Morphin gitu ya. Oke, sekarang Power Ranger sukses, ada yang Ninja, ada yang In Space, ada yang Wild Force dan lain-lain. Tapi tanpa Mighty Morphin mereka nggak akan sesukses sekarang. Dan ini yang versi AWD, jadi makin langka lagi, apalagi ini AWD yang ATP Indonesia. Makanya kita akan beda satu-satu gimana sih keunikan dan nilai jual dari mobil yang sangat langka ini. Kita bedah dari luar dan dalam. Jadi tanpa berlama-lama lagi, start your engine. Eksterior dari CR-V gen awal ini serupa antara gen pertama dengan kedua, di mana masih tampil sangat boxy dan sangat tangguh dengan ban serep di belakang yang sangat berciri khas off-roader. Oke tuh guys, kalau gitu tanpa berbelang langsung kita masuk ke bahas eksterior dari si Honda CR-V generasi pertama tahun 2000 yang satu ini. Yang pertama-tama kalau kalian lihat untuk generasi pertama ini, dia tuh jauh lebih compact gitu ya. Iya, jadi terlihat lebih kecil. Bahkan kalau ini disebelahin sama HR-V, adiknya CR-V sekarang, dia ukurannya gak jauh beda. Tampang off-roadernya masih kelihatan gagah banget. Contohnya di belakang sini dia masih ada ban serep konde sepertinya dengan stiker CR-V sepertinya yang sangat-sangat prominent sekali. Kemudian fitur juga udah cukup oke karena udah ada defogger. Kemudian di sini juga udah, seperti yang gue bilang, karena ini unit langka, dia adalah unit yang all-wheel drive. Bisa kalian lihat kalau agak ke kolong sedikit di sini, itu ada gardannya di bagian situ gitu. Itu kalau normally di CR-V yang two-wheel drive, itu tengahnya bolong. Cladding hitam seperti biasa di sini gitu ya, tetap ada. Kemudian taillights-nya, dia dari awal memang udah ciri khas CR-V banget karena taillights itu udah ditaruh di bagian pilar seperti ini. Dan karena taillights-nya segini, dia efeknya tuh kayak floating roof. Kalau kalian smoke taillight-nya bagian sini ya, walaupun memang taillights-nya sendiri ya cukup standar karena dia masih bohlam semua. Lampu senja, lampu rem di sini, lampu sen di atas, dan lampu mundur di bagian bawah sini. Dan ke bagian samping sini bisa dilihat ya, kalau profil dari CR-V yang generasi pertama ini dia memang agak berbeda dengan CR-V generasi ketiga, keempat, dan kelima yang cenderung membulat. Dia overall modelnya tuh boxy dan masih kelihatan off-roader roots-nya banget. Look seperti ini masih bertahankan sampai ke generasi kedua ya, yang masih kelihatan tough dan off-roader banget gitu. Nah di atas ini dia udah ada roof rail yang bisa kalian pakai karena ini besi, itu asli. Kemudian dia nggak ada krom-kroman. Krom-kroman ini di sini tuh tambahan gitu ya. Tapi yang kita suka, ini walaupun dia mobil tahun lama, ini kan tahun 2000 gitu, dia untuk door handle sudah menggunakan model grip type seperti ini. Jadi terlihat sangat modern, sampai sekarang pun dia belum kelihatan tua. Ini really nice touch. Kemudian di bawah sini pun dia ada aksen-aksen side body molding seperti ini yang sewarna body, dan lagi-lagi cladding hitam di sekujur bawah bodinya yang merasakan kesan SUV. Di sini, di spion dia pun udah electric adjustment, walaupun belum electric retract, tapi at least dia sudah sewarna body jadi bagus. Dan lampu sininya nggak ada di sini, masih ada mica amber di bagian samping sini yang ala-ala mobil 90-an gitu. Salah satu yang bikin tampang si CR-V ini kelihatan lebih off-roadable dan lebih tough gitu ya, adalah penggunaan pelek yang cukup kecil dengan bang yang terasa lebih tebal. Ya, jadi ini emang body to rims ratio itu kurang bagus, jadi function over form. Dia peleknya palang 5 seperti ini, masih ring 15, ya agak kecil gitu ya. Tapi ya udah cukup oke. Dibalut dengan ban Achilles 122 dengan ukuran 205/70 R15. Pengereman di depan sudah cakram, tapi di belakang masih tromol. Tapi yang seperti gue bilang, ini kan versi AWD. Kalau kita lihat misalnya tanpa melihat bumper bawah dan tanpa melihat bodi atas, ini tuh sebenarnya mukanya tuh kayak masih senada gitu ya, design language-nya sama contohnya City Type Z gitu-gitu, masih ada aura seperti itunya gitu. Jadi ya lumayan timeless dan terlihat sebenarnya cukup modern. Tentunya dia ada spion yang ada di bagian fender situ ya, supaya visibilitas jadi semakin oke. Kemudian grill chrome surround, tengahnya hitam, bagus, nggak terlalu lebay. Dan di bagian bawah sini
Ada beberapa juga CR-V yang bawahnya sini tuh body color gitu ya, jadi terlihat lebih cool, tapi ini dia masih warna keladingan hitam plastik seperti ini. Jadi kalau dibawa lumpur-lumpuran atau off-road sesuai dengan kastanya sebagai all-wheel drive, ini bakal lebih durable juga. Oke, lampunya sendiri ini memang udah nggak standar ya, karena kayaknya mikranya tuh pernah dibuka dan bagian dalamnya ini surroundnya dicat berwarna black dove. Ya cukup oke lah, jadi kayak agak gahar-gahar dikit gitu. Halogen multi reflektor seperti ini untuk lampu dim dan lampu low beamnya ada di sini, lampu senjata di atas sini, dan lampu sein di bagian samping sini yang dua-duanya mikranya masih buram. Tapi menurut kita, secara overall desain dari si Honda CR-V generasi pertama ini, dia adalah the OG. Dia masih cukup kompak untuk dibawa off-road, masih lumayan enak. Kemudian dia juga salah satu yang mengintroduce kelas mobil seperti ini di Indonesia. Dan dulu sebenarnya mobil seperti itu dianggap kastanya tuh lumayan mewah pada masanya gitu ya. Jadi secara overall ini adalah mobil yang sempurna bagi kalian yang mencari mobil untuk nostalgia. Interiornya memang terkesan seperti awal Honda 2000-an yang memang agak uninspiring, namun ada beberapa sentuhan off-roady seperti grab handle di atas dan column mounted shifter yang terkesan macho. Pada masanya pintunya juga terasa cukup berat gitu ya. Yaks, jadi begitu aja guys. Interior dari si Honda CR-V generasi pertama tahun 2000. Sebelum kita ngulik, tentunya seperti biasa kita kenalan sama kuncinya dulu ya. Kuncinya jadi seperti ini. Nah, ini masih kunci batang biasa gitu ya, walaupun di sini ada lapisan kayak plastik hitamnya gitu. Ada logo Honda. Dan untuk alarmnya ini terlihat seperti alarm kayak aftermarket gitu sih, nggak tahu ini ori apa bukan, kayaknya bukan deh. Jadi ini ada tombol untuk lock unlock dan sejenisnya gitu ya. Yuks, so ini versi otomatis, foot on the brake, kita dengar mesinnya. Nah, Auto Junkies, untuk urusan double pacu si Honda CR-V generasi pertama alias CR-V RD ini sharing mesin dengan Honda Accord Cielo segenerasi. Kodenya F20A inline 4 2000cc NA bertenaga 128 HP dan torsi 180 Nm yang dimit kepilihan transmisi antara 5-speed manual atau 4-speed automatic berpenggerak roda depan pada standarnya, namun untuk varian limited seperti ini itu all-wheel drive. 0-100 catat dalam waktu kurang lebih 12,5 detik, jadi ya not bad lah ya. Nah, sekarang kita lanjut bagian interiornya. Di bagian atas dashboard sini, memang dia masih hard plastik, tapi yang kita suka di bagian sini kan hard plastik nih. Di bagian sini, ini tuh kayak agak sedikit lebih soft. Kemudian di sini glove box, belum soft opening, cukup standar, masih plastik juga. Ke tengah, di atas ini ada jam, ada tombol hazard, dan kita masuk ke bagian center console yang warnanya entah kenapa carbon hydro printing kayak gini. Kayaknya ini nggak standar sih, tapi correct me if I'm wrong. Head unitnya juga ini udah nggak standar, jadi ini head unit touchscreen yang namanya tuh Sansui. Dan gua nggak akan bahas terlalu banyak karena ini lagi-lagi sudah aftermarket, tapi at least dia udah bisa Bluetooth teleponi, kamera integration, radio, baca kartu, AVN, USB, phone link, disk, TV, dan udah cukup lengkap lah intinya ya. Oke lah. Bagian bawah lagi kita masuk ke zona climate controlnya. Ini dia masih model putar semua, tapi yang kita suka untuk fan speednya dia tuh bukan yang cetek gitu, tapi yang halus, yang kerak kayak punya expander zaman sekarang. Di tengahnya pun dia masih ada cooler dan heater, jadi lagi-lagi dia masih lengkap banget. Dan pengaturan pun sudah lengkap, ada kepala kaki aja, kaki dan front defogger, dan front defogger aja. Ada 12 volt socket di sini yang masih ada untuk ini ya, cigarette lighternya, asbak, dan tentunya di bawah sini ada ruang penyimpanan yang cukup besar. Ini kayak ember gede banget, kalian bisa nyimpen berbagai macam hal di dalam sini. Dia floating dashboard gini ya, jadi nggak ada konsol yang ke tengah sini gitu, jadi kaki kalian tuh mau begini pun nyetirnya tuh bisa gitu ya. Jadi kerasa emang luas banget mobilnya, walaupun dari luar tuh kerasa cukup compact. Kemudian mundur lagi ke sini tuh ada cup holder 2 buah dan ada tempat penyimpanan yang rata seperti ini. Tapi bagian sini itu bisa dilipat untuk menciptakan kabin walkthrough seperti ini ya. Jadi kalau kalian bawa anak kecil kalian tuh bisa ke depan, ke belakang, bisa ke bronteng-brontong ke sana sini. Ini cukup ikonik untuk CR-V generasi awal. Persnelingnya dia column mounted seperti ini ya, kayak persneling Mercy zaman now atau persneling mobil-mobil seperti Cadillac atau
Chevrolet Trax gitu yang di sini-sini. Dia pun otomatis dan dia shiftingnya seperti ini. Jadi PRND, kemudian ada 2 dan ada 1 login-nya. Dan dia masih punya overdrive yang bentuknya button di sini. Gue udah lama banget nggak lihat mobil yang ada overdrive-nya. Kemudian di sini pun pengaturan setirnya, kalau kita di sini bisa naik turun ya, walaupun belum bisa teleskopik. Dan di sini kalau kita naik turunin, ini bagian column shifter itu ikutan naik turun. Setirnya ini udah dilapis dengan kulit yang di stitch gitu, ini really nice. Dan bagian samping sini ada perforated effect gitu, dengan klakson yang seperti ini. Ya masih cukup wajar, tapi udah kenceng banget. Dan selain bagian setirnya, joknya di sini juga memang sudah dilapis kulit. Namun yang ini berbeda dengan setirnya, ini kita sebenarnya lebih prefer jok yang asli ya, yang fabric gitu, karena memang masih ada jok fabricnya dipegang sama EF Auto Sales ini. Mereka pas ngambil mobil ini tuh dapat jok yang fabricnya juga, dan itu bakal diganti supaya kerasa lebih OM lagi. Seperti ini agak terlalu aftermarket for our taste gitu. Oke. Tapi oke lah, pengaturan jok di sini udah cukup lengkap, walaupun di manual semua. Ada reclining, ada sliding, dan bahkan di sini tuh sampingnya ada kayak model wheels tuh, ada height adjuster 2 arah, tapi dua-duanya tuh pakai wheels gitu. Jadi cukup unik. Sini pun ada tombol power window yang tidak ada di pintu ya. Jadi central power window-nya itu ada di bagian dashboard sini. Cukup unik peletakannya. Dan untuk driver, dia sudah auto down, walaupun belum auto up, tapi cukup normal pada kelasnya. Namun, walaupun di bagian driver power window itu ada di bagian dashboard di sini, tidak begitu dengan bagian passenger ya. Karena di passenger dia power window itu tetap ada di bagian pintu dekat ke buat buka pintu itu ya. Dia warna hitam dan ya cukup sederhana seperti itu. Dan kita suka door pocketnya juga di bagian bawah, dia cukup besar, walaupun dia belum bisa naruh minuman apa-apa, tapi atas dia ada bolongnya gitu, lucu. Jadi kesan off-roader dan toughnya tuh makin berasa lagi. Dia emang nggak ada sunroof ya, karena lagi-lagi dia versi ATPM bukan yang CBU. Ada beberapa CR-V yang sepertinya yang CBU yang ada sunroofnya. Jadi pintunya tuh emang bawahnya tuh ada kayak stoppernya gitu ya. Jadi dia bisa berhenti di sini, dia berhenti di sini, makanya pas dibuka tuh kayak ketek gitu. Jadi ini emang bukan rusak, tapi emang bawaan. Dan pas masuk, di sini pun ada grab handle yang bantu kita masuk. Terasa sangat off-roader banget. Seperti itu. Nah, jadi video ini kita duduk di baris kedua dari si Honda CR-V generasi pertama tahun 2000. Ini jok udah diset ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan di sini, surprisingly, ini ruangan masih lumayan loh. Jadi kalau gue duduk lumayan nyantai gitu, agak selonjoran, di sini nyisa kurang lebih ya 7 jari lah. Headroom juga masih lumayan besar. Di sini masih ada kurang lebih 7 jarian juga, karena kan emang di tall box design, gak ada slopingnya. Lagi-lagi function over form yang kita suka. Di sini dia masih dikasih 2 buah seat back pocket yang bisa kalian taruh penyimpanan. Kemudian ini bisa buat taruh barang yang tadi gue bilang, bisa ditutup atau dibuka. Kemudian di bagian door pocketnya di situ masih tetap ada di bagian samping situ. Plus di bagian sini dia ada cup holder ya. Cup holdernya pun di bagian pintu dan bisa dibuka tutup seperti ini. Jadi ini cukup unik. Ini di depan nggak ada, adanya di belakang gitu. Oke, kalau kalian misalnya pengen bawa 3 orang, kalau duduk di tengah, ini untuk mobil AWD bisa gue bilang salah satu yang paling humpless yang pernah gue lihat. Karena ini hampir nggak ada hump di bagian sini. Ini benar-benar masih terasa sangat rata. Jadi kalau kita duduk di tengah, ini masih bisa taruh kaki seperti ini dan masih terasa sangat nyaman banget. Hampir nggak ada bedanya dengan duduk di kursi samping dan kanannya ya. Jadi ini cukup oke, enak lah duduk di tengah sini, nggak masalah. Tapi kalau kalian cuman bawa 2 orang, kalian bisa turunin armrest yang ada di bagian tengah sini, dan kalian bisa bersantai seperti ini ya. Dan speaking of bersantai, sebenarnya ini jok tuh masih bisa di recline sangat jauh banget. Ini posisi standar. Kalau kita recline, di bagian pundak sini ada switch, kita turunin sampai segini. Ini rebah banget. Rebahnya tuh kayak rebah ala Toyota Harrier gitu. Makanya duduk di belakang sini tuh terasa lumayan nyaman. Oke, ini perbedaannya bisa kalian lihat ya. Ini posisi tegak. Kalau kita recline habis, tuh bisa segini ya. Jadi benar-benar rebah dan nyaman. Dan masuk ngomongin soal bagasi, kayak yang gue bilang, ini kan ada titisan off-roader gitu ya zaman dulu, yang kacanya bisa dibuka terpisah dengan bagian tailgate-nya ya. Jadi seperti ini kalau kalian pengen masukin belanjaan apa-apa gitu yang cukup ringan, kalian bisa langsung brek gini, nggak perlu buka tailgate-nya. Ini bisa langsung ditutup seperti itu. Tapi ini tuh tailgate-nya tuh nggak model yang hatchback gitu ya, tapi model yang side swing, karena kan lagi-lagi dia punya spare tire lumayan berat di sini, bukannya sebelah sini. Lumayan lah, gue nggak bilang ini gede banget, tapi ini nggak kecil banget. Jadi rata-rata koper large 2 tuh masih masuk ke sini, koper medium 4 masih bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi masih terasa lumayan besar. Kemudian di sini pun di bawah lagi
ada tempat penyimpanan tambahan. Ini sebenarnya tuh kayak bisa masuk satu space saver tire ke sini lagi. Jadi kalau misalnya kalian off road gitu-gitu, kalian bawa 2 spare tire, itu bisa. Satu yang space saver, satu yang full size di bagian kode belakang sebelah sini. Dan segala macam penyimpanan tambahan juga ada di bagian pintu sebelah sini, karena sini ada tempat buat naruh dongkrak gitu ya. Di sini walaupun lagi kosong. Dan kemudian di bagian atas ini pun ada yang cukup menarik karena ada hook yang bisa kalian retract seperti ini, yang tulisannya sih maksimal 3 kilo ya. Ini bisa kalau misalnya kalian bersantai di belakang sini gitu, kalian lagi pengen gantungin apa kayak di sini, misalnya bluetooth speaker atau apa buat dengerin musik, itu bisa dipakai buat piknik mobilnya. Walaupun ia seolah membuka jalan bagi kesuksesan model CR-V, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 lenong yang kami temukan di Honda CR-V RD. Seperti yang gue bilang, kaca dari bagian tailgate-nya itu kan bisa dibuka ya, dan bukanya menggunakan tombol elektrik yang ada di bagian driver side sebelah sini. Tapi di bagian tombol ini tuh ada yang annoying. Kenapa? Karena kalian lihat ini ya, ada yang aneh nggak? Iya, ini logonya tuh sedan cuy. Jadi kemungkinan besar ini tuh outsourcing dari parts bin untuk Honda Accord atau untuk Honda City atau untuk Honda sedan lainnya yang pada masanya ya. Karena ya kenapa gambarnya sedan sih? Kenapa nggak SUV? At least yang siluetnya tuh kotak gitu. Dan nggak cuman button dari tailgate-nya aja yang annoying. Tailgate-nya ini sendiri itu annoying. Kenapa? Karena berbeda dengan CR-V generasi kedua yang kalian bisa buka bagian ininya tanpa membuka kacanya. Ini kalau kalian pengen buka bagasinya, kalian harus buka kacanya dulu. Baru dia mau dibuka bagasi seperti ini ya. Jadi yang ini tuh nggak bisa ikut nyamping gitu. Alhasil kalau kalian pengen buka bagasi, ini tuh harus two-way proses. Harus ke dalam, buka kacanya, baru buka ini. Jadi tombol ini di belakang kayak agak useless. Dan selain tailgate-nya, di bagian dalam bagasi juga ada yang sedikit annoying, yaitu adanya third row, apa ini? Emergency bench. Coba Lex buka, Lex tolong benchnya. Nah, jadi ini personal bench dan ada 2 ya, di kanan dan di kiri. Ini menurut gua ultra freaking useless. Coba Lex, kamu boleh bisa masuk dan coba duduk di bagian seperti ini. Namun tenang, karena mobil ini cocok untuk nostalgia plus masih memiliki banyak quirks yang menarik seperti Honda awal 2000-an. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda CR-V RD. Biasanya di mobil yang bangku belakangnya itu split 60-40 atau 50-50, itu kan kalian harus mengorbankan kenyamanan dari salah satu penumpangnya ya. Ini juga bisa di split. Kalau kalian butuh bawa barang banyak, ini bisa dilipat seperti ini yang bikin dia flat tapi naik gitu ya. Dan ini berguna. Tapi yang gue suka, dia kan split 50-50. Armrest dari tengahnya ini juga split 50-50. Jadi kalau seandainya sebelah lagi dipakai buat naruh barang seperti ini, penumpang sebelah sini masih tetap kebagian armrest untuk kenyamanan dia gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah inovasi yang cukup sederhana tapi sangat berguna gitu. Jadi nggak harus mengorbankan kenyamanan penumpang yang ada di sini. Selain yang gue bilang dia spacious karena dia floating dashboard begini, bukan berarti penyimpanannya itu nihil. Karena di bagian bawah dari kursi passenger ini dia tuh ada ya seperti ini, ada underfloor storage yang bisa kalian tarik ke depan gitu ya, kayak baki gitu. Ini cukup buat naruh P3K seperti ini, buat naruh sendal juga masih masuk. Dan bahkan di sini ada tempat kecil buat penyimpanan kayak kartu-kartu e-tol kalian gitu, bisa disimpan di bagian sininya, sehingga ini storage compartmentnya cukup dalam dan cukup banyak gitu ya, dan bisa taruh barang berharga juga karena dia tersembunyi. Seal plate dari CR-V generasi pertama nih, kalau kalian lihat ini tuh selain dia aluminium seperti ini juga logo CR-V itu kayak lebih tough, lebih rough, kayak logo stripping motor gitu yang CR-V, kayak wuss, kayak coretan-coretan yang sangat agresif. Dan itu nggak cuma di pintu depan, jadi di tiap pintu itu ada seal plate dengan logo gurasan CR-V yang terlihat sangat agresif itu. Dan menurut gue itu sangat cocok banget dengan paras atau aura off-road dari mobil ini. Nice. Oke. Yes. Jadi begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai Honda CR-V generasi pertama tahun 2000. Dan kalau kalian ajak sedikit
off-roading mungkin ini juga masih bisa, karena lagi-lagi ini versi yang all-wheel drive. Dan mobil ini kayak yang gue bilang gitu ya, ini semacam the OG. CR-V sekarang tuh nggak akan sukses tanpa adanya mobil yang satu ini. Jadi ini jasanya lumayan banyak lah ke Honda gitu ya. Kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke EF Auto Sales yang telah memberikan kita izin untuk mengulas dan mereview si CR-V generasi pertama yang satu ini. Mobil ini tentunya lagi for sale dan kalian bisa kontak mereka juga. Ini dilepas dengan harga 100 juta rupiah nego ya, jadi harganya cantik banget gitu ya. Kalau kalian pengen test drive, pengen tanya, kalian bisa langsung kontak pihak dari EF Auto Sales yang Instagram dan kontaknya ada di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya thank you juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknats Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami ada di laknats_aj di sebelah sini, untuk partisipasi ke 3 hal curious yang kita selalu adakan pada saat kita full review sebuah mobil gitu ya. Ini kan quick review atau fun impression, jadi di sini memang tidak ada. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.